Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Jumat 30 Desember 2022. Hari ini gereja semesta memestakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita bisa dengan sangat gampang memahami mengapa keluarga Yesus, Maria, dan Santo Yosef disebut sebagai keluarga yang kudus. Tidak lain hal yang sangat fundamental adalah karena keluarga ini lah yang menjadi karya Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kita tahu banyak kisah yang panjang antara pergulatan iman baik Santo Yosef maupun Santa Maria supaya mereka bersatu untuk kemudian melahirkan Sang Juru Selamat. Ada banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang itu. Namun yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana keluarga-keluarga kita menuju kesempurnaan keluarga kudus. Kita boleh belajar dari masing-masing keluarga kudus ini. Yang pertama, mari kita melihat dengan baik, yakni sosok Santo Yusuf dan juga sosok bapak atau suami di dalam keluarga-keluarga kita. Keutamaan dari Santo Yusuf adalah dia mau mendengarkan apa yang dikehendaki Allah lewat mimpi. Dan dia juga selalu bertanggung jawab hadir, meneguhkan, menguatkan bunda kita, Bunda Maria. Dia tidak mau mempermalukan Bunda Maria. Bahkan dalam situasi hendak bersalin, dia selalu hadir di sampingnya. Inilah sosok ayah, sosok suami yang menjadi perlindungan, tempat yang nyaman, dan tentu saja hadir selalu di dalam seluruh kesusahan keluarga. Di balik itu juga kita juga harus melihat bahwa Santo Yusuf juga hadir berperan untuk menjadi bapak pengajar, bapak yang menanamkan iman bagi keluarga. Dan inilah yang hendaknya juga diteladani oleh para bapak suami di dalam keluarga. Kiranya para suamilah yang punya tanggung jawab andil yang sangat besar untuk memastikan perjalanan iman di dalam keluarga. Walaupun prakteknya dalam hidup kita sehari-hari yang bisa kita beri kesaksian adalah bahwa masih ada bapak-bapak yang belum sungguh peduli dengan tanggung jawabnya, panggilannya sebagai suami di dalam keluarga. Maka marilah kita mohonkan berkat doa Santo Yusuf agar suami-suami di dalam keluarga kita semakin sanggup hadir untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan juga membawa hal-hal yang baik atas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Kita juga bisa melihat teladan dari bunda kita, Bunda Maria. Dia adalah bunda yang melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sekalipun dia harus menerima kenyataan sesuatu yang membingungkan ataupun dalam tanda kutip ketidaksiapan karena dia akan mengandung tanpa mempunyai suami. Tapi imannya sangat jelas. Terjadilah padaku seperti yang engkau kehendaki, sebab dia hanyalah hamba Tuhan. Itulah kesadaran yang dibangun bunda kita, Bunda Maria. Maka untuk para istri, para ibu sekalian, mari kita meneladani Bunda Maria yang selalu dengan hati yang terbuka menerima segala rencana dan kehendak Allah atas hidup di dalam keluarga, atas panggilan menjadi seorang ibu. Maka dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan menjadi andalan, modal ataupun kekuatan untuk dapat menerima hal-hal yang barangkali tidak kita persiapkan atau tidak dipikirkan lebih dahulu. Maka Bunda Maria semoga mendoakan, memberkati para ibu sekalian. Dan sebagai anak yang adalah harta yang paling berharga, orang tua banyak mengorbankan banyak hal, baik itu tenaga, pikiran, waktu. Dan itu semua ditujukan, dipersembahkan demi anak-anak di dalam keluarga. Maka baiklah anak-anak di dalam keluarga
juga membangun sikap penghargaan yang sepantasnya kepada orang tua dengan banyak cara, dimulai dari hal-hal kecil di dalam kehidupan di rumah tangga atau di dalam hidup sehari-hari bersama keluarga, mendengarkan orang tua, melakukan sesuatu yang disuruh orang tua, atau juga memberikan hadiah-hadiah kecil kepada orang tua. Inilah sikap-sikap dasar yang bisa kita bangun ketika bersama dengan orang tua. Di sisi yang lain adalah cara juga membalas dan menempatkan penghargaan kita adalah dengan keberhasilan hidup kita masing-masing. Mari berjuang agar hidup kita menjadi berkat bagi orang tua. Jangan menjadikan diri kita tanda kutip sampah, tidak berharga, atau selalu menjadi beban pikiran. Kita semua sebagai anak karena dua dan berkat dari orang tua, dan juga karena rencana dan kehendak Allah atas hidup kita, maka sebenarnya setiap anak punya momen, punya kesempatan, punya potensi untuk menjadi berkat. Syaratnya menurut saya adalah mari selalu bersatu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar Tuhan yang menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani, semoga dengan pesta keluarga kudus hari ini, keluarga-keluarga kami juga semakin terberkati. Sekali lagi para bapak sekalian, marilah dengan hati yang lebih terbuka dalam kesadaran dan tanggung jawab sebagai suami, mari kita menjadi sumber perlindungan, kenyamanan, dan juga penyelesaian atas masalah-masalah, serta menjadi sumber berkat bagi keluarga kita. Para ibu sekalian, tetaplah mengandalkan Tuhan dengan kasih-Nya, dan sebagai anak, mari berjuang untuk menjadikan diri kita berkat sukacita bagi orang tua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.